Warta Jamie Podcast Production. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman Gumanti, kita ketemu lagi Pak Usman. Ya, Waalaikumsalam Hilal. Selamat malam Ya, Hilal. malam ini kita lanjutkan episode yang kedua, part 2-nya tuh mengenai Surya Paloh yang mencari sinyal. Mungkin ini Ya, 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 ya. ada di area blank spot, mungkin dia jadi nyari-nyari sinyal terus itu. Ya, 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 ya. Kayaknya belum itu Hilal, belum belum pasti tuh. Apa tuh Pak? Siapa? AHY. AHY. Ya, memang belum ada yang pasti ini semuanya dalam apa Ah, namanya gonjang-ganjing seperti ini, gonjang-ganjing politik seperti iya, ini. iya. Belum ada yang pasti, belum ada yang definitif siapa yang bakal Ah, maju. Mungkin juga bisa jadi Anies juga bisa jadi akan di apa namanya ya, kayak di recalling gitu, nggak? Bisa ya, jadi. ya, ya, ya. Nah, Ah, tunggu saja di politik di negeri ini kan selalu penuh kejutan dan apa namanya hmm. gentleman agreement gitu kan susah juga dipegang karena tidak ada yang menguatkan apa namanya untuk dipegang sebagai jaminan pegangan buat Anies terus maju. Ya, ya, ya. Ini Nah, kan hari ini PKS kan, deklarasi kan. ya, Nah, harusnya kan Demokrat kayak gitu kan. iya harusnya bareng semuanya kan mendeklarasikan itu serempak koalisi yang itu tuh Ya, 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 Nasdem, Demokrat maupun PKS harusnya ya. koalisi sebagai koalisi mereka serempak ya. Kalau mau dipusatkan di satu titik silakan, mau terpisah silakan, tapi di hari yang sama dan di momentum yang sama. Kalau saya lihat sih ini memang kayaknya Iya. ya, kayaknya nih Ah, ini kawin paksa ini. iya, 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 Ya, kawin iya, paksa iya. bukan benar-benar murni bahwa mereka memang satu apa namanya tujuan yang sama buat membentuk Hmm. koalisi untuk pemenangan, untuk mengusung sebuah cita-cita Indonesia yang bagus ke depannya. Tapi ini Ya, kan ya, ya. kepentingan-kepentingan yang apa namanya ya, untuk kemenangan eh, kepentingan-kepentingan lebih banyak kepentingan oligarki, kepentingan ekonomi. Betul. Betul Siapa ya. apa iya kayaknya bagi-bagi kekuasaan aja ini Pak. Bukan eh, apa namanya bagaimana mensejahterakan rakyat. Tapi kan Surya Paloh ada sumpah ya itu. Ya, jangankan yang Ya, ada untuk sumpah, jangankan yang ada sumpah, yang ada mungkin lebih kuat dari sumpah itu pun masih bisa dilanggar aja itu. iya, iya, Eh, iya, 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 ya, karena saya ngelihat ininya Pak, eh, iya, iya. mereka ini semuanya bukan Hmm. berkoalisi untuk membuat suatu Indonesia yang baik ke depannya, bukan Hmm. satu cita-cita mulia seperti itu, tapi bagaimana melanggengkan kekuasaan, Ya, merebut benar mereka. kekuasaan dan Hmm. melanggengkan kekuasaan. Tujuannya itu. Iya, iya. Surya Paloh sana kemari ya saya kira juga tujuannya itu juga tuh bagaimana supaya eh, ada di dalam lingkaran oligarki kekuasaan istana yang nggak apa namanya ya nggak bakal Iya, iya, iya. terdisrupsi dengan apapun walaupun nanti misalnya kalau pergantian presiden Hmm. siapapun presidennya dia tetap aman tuh bisnisnya. Iya, benar, 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 benar. Jadi inilah siapapun siapapun Anies atau siapa Prabowo atau siapa Ganjar Ya, kayak gini juga ya nggak jauh keadaannya. beda Pak, nggak jauh. Kalau saya sih lihatnya nggak jauh beda nih karena tidak ada satu apa namanya dari partai-partai politik ini yang mengusung sebuah paradigma baru mengenai bagaimana membangun Indonesia. Ini kan berbeda dengan ketika reformasi menggulingkan Orde Baru. Semuanya ingin Ya, membentuk tatanan demokrasi yang baru, bukan lagi ya, tatanan demokrasi semu di zamannya Pak Harto. Nah, ya, sekarang sih seakan-akan eneminya nggak ada dan ya, 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 seakan-akan tidak ada arah. ya, ya. Enemy tidak Bagi ada, bagi tidak bagi ada arah. Iya, bagi akhirnya itu ya bagi-bagi kekuasaan di antara mereka aja ya. betul, ini hanya melanggengkan kekuasaan oligarki. Ya, Kelihatan ini ganti, yang gigit jari ya kelihatan ini rakyat. ganti tapi nggak ganti ya. Ganti orang doang ya. Iya ganti orang aja nih kayaknya sih. Cuman siapa yang muncul, siapa yang ini.
tidak membuat sesuatu yang baru yang kita melihat sesuatu yang baru itu ketika mahasiswa menggulingkan dan rakyat bersama mahasiswa menggulingkan Pak Harto. Itu terbentuk sebuah tatanan baru buat Indonesia. Dengan masa transisi waktu itu Pak Habibie 1,5 tahun. Ya, Tapi setelah sangat. kemari, Ya, ya, setelah ya. kemari seolah-olah seperti kehilangan orientasi negara ini, Pak. Ya, 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 ya. Kembali Jadi lagi. kalau ya, jadi ya siapapun yang jadi yang ngatur tetap yang di belakang-belakang itu ya. Iyalah. Tetap Yang nggak melanggengkan kelihatan ya. bagaimana supaya jalan kekuasaannya itu terutama Iya. kekuatan di ekonominya tetap jalan kan itu, Hmm. Pak. Ya. Kalau saya melihat kekuatan politik Indonesia digunakan seperti itu, Pak. Bagaimana Ya. melanggengkan sebuah oligarki untuk terus tetap berjaya pada masa apapun, bukan lagi pada bagaimana supaya rakyat ini sejahtera. Apa namanya, prinsip dasar dari politik kan begitu. Prinsip dasarnya bagaimana orang bisa mendapatkan kesejahteraan gitu kan. Maka itu orang berpolitik. Tapi sekarang kan orang berpolitik itu untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan bisnisnya. Ini agak rumit juga nih. Makanya saya kira Berarti nyesel nggak dulu reformasi kira-kira kenapa Pak? 98? Reformasi 98 nyesel nggak? Ya Ada orang mereka nyesel nggak kira-kira? mereka udah menikmati kan. Yang ya, iyalah, Iya, aktivis-aktivisnya kan udah menikmati. Nah, ini gantian iyalah. mungkin perlu apa namanya, eh, perlu dialektika yang baru lagi nih, siapa nih angkatan yang berikutnya yang akan menggulung semua kekuasaan ini mengganti dengan sesuatu yang baru. Tapi kan perubahannya kelihatan Pak dari zaman stepnya dari zaman penjajahan, kemudian Ya, zamannya demokrasi ya Pak Karno, kemudian zamannya eranya Pak Harto, makin lama makin naik, makin naik, makin naik dan lebih bagus. ya, Kalaupun ini sekarang kayaknya nih terjadi, apa? Ah, ya, kayaknya sih nama Ganjar udah hilang. Tapi Ganjar udah hilang. Kompas nih ngerilis ini nih survei baru nih. Iya, iya, Ganjar nomor satu, Prabowo nomor dua, Anies nomor tiga, iya. ya kan? Setelah setelah apa sih relawan sama buzzer itu kan pindah tuh dari Ganjar ke Prabowo. Iya. Nah itu rilis dari Kompas tuh keluar hasil survei Eh, kemarin apa hari ini lah. Peringkat pertama Ganjar, peringkat kedua Prabowo, peringkat ketiga si Anies. tapi saya sih tidak terlalu surprise dengan hasil-hasil apa namanya survei gitu, Pak. Karena kita kan Hmm. harus membangun politik ini bukan berdasarkan survei, tapi berdasarkan etika moral para pemimpin bangsa ini bagaimana caranya membangun Indonesia ke depan gitu kan ya. Ya, Kan ya, ya. pertarungannya di dalam merebutkan suara rakyat itu kan nggak ada yang seperti itu, Pak. Mereka cuman Ya. ngitungin kita menang di sini, menang di sini. Padahal itu nggak ada substansinya yang sama sekali buat membangun sebuah apa namanya ya tatanan Indonesia baru. Tapi kalau mereka memberikan fondasi yang kuat, misalnya, saya ingin Indonesia bebas utang, misalkan geopolitiknya begini, ya, misalnya kawasan Cina Selatan yang sangat mengancam, misalnya, terus kemudian perbatasan dengan Australia yang juga mengancam. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang bagus. Sekarang ini kan ekonomi kita lagi terguncang juga ini, agak lesu kelihatannya Ya, karena ya. karena The Fed berkali-kali menaikkan apa namanya suku bunga. Semua ya. Ya, impact-nya luar biasa itu kemana-mana itu. Indonesia kena terus itu. Baik, Mas, ke soal capres nih. Jadi Ya, mungkin aja Anies ditinggal, mungkin. mungkin, sangat mungkin. Tapi makanya itu Anies sekarang sowan kemana-mana biar Ya. rakyat itu apa namanya ya, dia ada dilegitimasi oleh rakyat yang salah Sama satu bersama rakyat. ya salah satu yang satu-satunya tokoh saat ini yang dicetuskan sebagai calon presiden dan tidak punya partai kan Anies. Dan antitesis Jokowi. Ya, dan antitesis Jokowi. Mudah-mudahan. Karena sering berubah juga nih. Udah. Kalau berubahnya dengan maksud siasat sih nggak apa-apa. Kalau perubahannya itu apa namanya cuman siasat bagus. Tapi kalau tidak terjadi perubahan, wah kacau itu kan. Sesat. Yang satu sesat berarti bukan Ya, siasat. Itu kenapa? perubahan sesat.
Kenapa keadaan sekarang kacau nih Pak? Iya, Kita lihat kan kasus yang baru-baru ini kan anak pejabat itu, pejabat pajak, ya, hmm. arogan, eh, kemudian Yang pamer Robicon itu, pamer ya, pamer hmm. kekayaan orang tuanya. Ya, Ya, ini kan artinya, maaf, ini kan artinya bahwa apa namanya ya? Apa yang ada fakta lain bahwa yang dilaporkan juga tidak sesuai dengan apa yang dimiliki kan. Mobil-mobil mewahnya nggak ya, nggak dilaporkan. masuk laporan harta Masuk. kekayaan Iya. ke KPK ya, Eh, Robicon itu kan, mobilnya kan, ya ini kan, yang nabrak, iya. iya, iya, Ya, ini yang kan nabrak anak itu kan anak Banser kan, anak bangsa. salah satunya anggota Banser, ya kan, tokoh Banser lah itu. Ya ini kan menandakan bahwa sebetulnya ada yang salah itu. Kenapa seorang pejabat yang seperti itu nggak bisa dikontrol gitu kan? Padahal pemerintah saat itu kan berjanji mau bersih-bersih kan. Pak Jokowi sendiri kan apa namanya selalu bertekad memberantas korupsi, tapi kenyataannya di pajak banyak kebocoran. Itu baru satu loh Pak. Pegawai pajak yang lain itu hilang, pegawai pajak yang lain ngeluh tuh, jadi keseret-seret katanya. Iya, akhirnya yang bersih jadi keseret-seret. Padahal mereka udah dinaikkan berkali-kali tuh Iya, apa iya, namanya insentifnya ada maupun salary-nya. Tapi iya. tetap aja karena bukan bukan insentif atau salary yang harus dinaikkan, harusnya etikanya, moralnya yang harus dinaikkan. Bagaimanapun uang kan nggak bisa menjamin bahwa seseorang tidak akan koruptif ya. Jadi Gila termasuk yang ragu sama Sumpah Surya Paloh. Semua saya ragu Pak, pemimpin di sini. Kalau belum kejadian saya ragu karena di sini kan tidak ada yang apa namanya gentleman agreement politiknya tuh nggak ada. Bisa Jadi dia aja. siap dikutuk loh. Surya Paloh siap dikutuk katanya tuh. Nah, kenapa itu bisa terjadi kayak gitu Pak? Awalnya kan Surya Paloh itu partainya yang mendeklarasikan Anies. Tapi kenapa Ya, mencela-mencela gitu kan? Ke sono lagi, ke ya, sini ya, lagi. ya. Karena kan begitu naik Nah, lagi. Ketika ada ketersinggungan dengan bisnisnya gitu kan. ya, ya, Karena tidak ada lagi di lingkar kekuasaan, ya, nah itu mulai ya, mulai ya. tersinggung tuh, mulai tersentuh dia. Oh, ternyata mungkin langkah Mat. kemarin mendeklarasikan Anies keliru gitu kan. Ah, itu sebagai pembelaan tuh sumpah. Waktu diserang orang-orang itu, Iya, itu kan ya kan? sumpah, Diserang banyak orang, dia sumpah. sumpah-sumpahan tuh Pak. Sumpah-sumpahan ya. Iya, sumpah yang akhirnya disumpahin orang. Itu artinya sumpah palsu pejabat asli. Iya, sumpah palsu pejabat asli ya, bukan sumpah asli pejabat asli gitu kan. Kalau sumpah asli pejabat palsu itu masih mendingan tuh Pak. Semuanya asli tapi pejabatnya palsu gitu kan. Ah, iya, iya, Artinya iya, dia iya, nggak suka iya, jabatan itu, dia cuman ya mau iya, sumpah iya. aja terserah itu, silakan lah saya nggak layak di situ gitu misalnya. Jadi Nah, poinnya memang kemungkinan Anies bisa tidak lanjut, ya kan? iya, Dan mungkin, ya, sangat dan, mungkin. dan sangat mungkin ya, sangat Ya, mungkin ya. sangat mungkin. Apalagi nanti kan kita tahu nih minggu-minggu bulan-bulan ke depannya lagi nanti Hmm. konstelasi politiknya kan makin Ya, rumit dan apa kencang ya. namanya Hmm. eskalasinya juga makin tinggi. Nah itu Oh, ya makin kencang perubahan-perubahannya ya. makin cepat. Ini hari-hari ini akan kelihatan nih beberapa hari ini, ya kan? Ya Sorry. setelah deklarasi PKS, Ya, ya kan? Setelah deklarasi PKS dan Surya Paloh ketemu, ya kan? ya, Sama AHY mendatangi lah, mendatangi. yang datang Benar ya. mendatangi apa? Bukan soan ya. Bukan soan ya, nggak pantas ya senior datangin junior ya. Ya itu sih apa namanya yang punya keperluan berarti kan? Eh, berarti memang motifnya ada pada Pak Surya Paloh. Iya, dia kan dia Ya, tak dia yang tahu punya rencana, ya kan? iya. Siasat Saya sesat juga kali ya. Karena juga saya ini, lepas daripada patsun politik yang kayak gitu, saya Hmm. juga melihat bahwa yang punya gagasan politik nih semuanya adalah yang punya settingan politik juga Pak Surya Paloh. Ya, 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 Karena dia ya. juga paling Betul. senior di sini. Sebetulnya Hmm. di belakangnya AHY itu ada Pak SBY, tapi kan Ya, sebagai orang belakang layar agak sulit untuk mengontrol ya, ya. jalannya Hmm. partai dari hari ke hari itu. Ya, ya. Jadi jadi saya mau ngulang nih, mau nekankan nih bahwa jangan sampai Surya Paloh menjalankan siasat sesat gitu ya. Siasat sesat. Nah, bisa jadi tuh Pak, siasat sesat Surya Paloh. Lanjutan yang kemarin dia mencari sinyal terus kemudian bersiasat, siasatnya siasat sesat.
Jadi bisa bisa aja banyak orang ini yang akan terjebak, gitu kan. Termasuk Anies Sumpah juga palsu, terjebak ini nanti. sumpah palsu pejabat asli. Iya, iya. Sumpah palsu pejabat asli. Ya, itu udah terjadi kejadian di sinilah. Inilah proyek Al-Quran, ingat Iya, itu sangat proyek ironis. Al-Quran Surah Al-Ma'ali Menteri Agama ya kan, kayaknya 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 udah cukup lah kayaknya sini. Cukup ya. Nah, lanjutan Udah ini cukup. kita lanjutin besok. Oke semuanya, Pak Usman, terima kasih. Selamat malam. Iya. Nah, Ya, oke, selamat jumpa malam lagi Ilham. besok dengan topik-topik yang lebih hangat dengan Iyalah, jargon-jargon yang asik dan dengan apa namanya sentilan-sentilan yang juga menarik. iyalah, Ya, jangan lupa iya Ilham. salam cium tangan biar tetap Kalau dapat. susah kan, dia tetap aman. Oke Ilham. Yuk, dadah, Oke.